kacamata ya, tanpa bantuan apapun. Oke, gangguan penglihatan yang terakhir adalah mata tua atau presbiopi. Ya, jadi di sini pada orang-orang yang lanjut usia itu kemampuan otot siliar untuk berakomodasi, mencembung atau memipih itu berkurang. Karena berkurang, maka titik dekatnya atau PP-nya lebih dari 25 cm dan titik jauhnya kurang dari tak terhingga. Jadi misalkan PP-nya 50 cm, PR-nya 2 meter. Jadi orang tersebut cuma bisa melihat benda dengan jelas tanpa kacamata itu pada jarak 50 cm sampai 2 meter. Kurang dari itu atau lebih dari itu, sudah nggak bisa melihat dengan jelas. Harus dibantu dengan kacamata. Oke? Berikutnya kita bahas lebih detail lagi tentang rabun jauh atau miopi dan rabun dekat atau hipermetropi. Rabun jauh atau miopi terjadi karena lensa mata tidak bisa memipih sempurna atau terlalu cembung saat melihat objek yang jauh, sehingga bayangan jatuh di depan retina. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi pada benda-benda yang jauh, sinar datang kan dibiaskan oleh lensa. Ingat ya, kalau ingin melihat dengan jelas, maka bayangan harus tepat jatuh di retina. Kalau di sini, bayangannya jatuh di depan retina, sehingga ketika sampai retina, bayangannya akan kabur gitu ya. Nah, penderita rabun jauh ini kan lensanya terlalu cembung, tidak bisa memipih, sehingga harus dibantu dengan kacamata lensa cekung atau lensa negatif agar bayangan tepat jatuh di retina seperti ini. Kalau tepat jatuh di retina, maka benda-benda yang sangat jauh itu bisa dilihat dengan jelas oleh penderita miopi. Oke, berikutnya rabun dekat. Ini terjadi karena lensa mata tidak bisa menebal. Jadi kebalikannya, kalau tadi tidak bisa memipih, sekarang tidak bisa menebal. Tidak bisa menebal sempurna atau kurang cembung saat melihat objek yang dekat. Sehingga bayangan jatuhnya di belakang retina. Karena kurang cembung, sehingga bayangan ini dibiaskan oleh lensa jatuhnya di belakang retina. Nah, untuk bisa melihat dengan jelas, karena kurang cembung, berarti harus dikasih lensa cembung. Jadi dibantu dengan kacamata lensa cembung atau positif, agar bayangan tepat jatuh di retina, sehingga bayangan atau benda itu akan terlihat dengan jelas. Oke, berikutnya kita masuk ke perhitungannya ya. Jadi bagaimana cara menghitung ukuran kacamata yang tepat untuk penderita rabun jauh atau miopi dan rabun dekat atau hipermetropi. Rumusnya sama persis dengan lensa. Karena kan memang kacamata itu adalah lensa cekung atau lensa cembung. Jadi rumusnya 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Dan P sama dengan 100/f. Keterangannya, F adalah jarak fokus lensa dalam sentimeter. Bernilai positif kalau lensa cembung dan bernilai negatif kalau lensa cekung. S adalah jarak benda ke lensa dalam sentimeter, bernilai positif kalau benda terletak di depan lensa atau benda nyata, dan bernilai negatif kalau benda di belakang lensa atau benda maya. S aksen itu jarak bayangan ke lensa dalam sentimeter, bernilai positif kalau bayangan di belakang lensa atau bayangan nyata. Di sini saya kasih tulisan tebal berwarna merah, bayangan di belakang lensa ya. Jadi ini berbeda dengan benda. Kalau tadi S positif benda di depan lensa, sekarang S aksen positif bayangan di belakang, bukan di depan ya, di belakang lensa. Tapi untuk sifatnya sama-sama nyata. Jadi S positif benda nyata, S aksen positif juga bayangan nyata. Hanya letaknya yang berbeda, depan belakangnya yang berbeda. Sedangkan S aksen bernilai negatif, artinya bayangan itu di depan lensa atau bayangan maya. Ya, ini kebalik juga ya. Jadi letaknya kebalik tetapi sifatnya sama. Jadi kalau tadi S negatif itu benda di belakang lensa, sekarang S aksen negatif bayangan di depan lensa. Tapi untuk sifatnya sama-sama maya ya kalau negatif. Oke, kemudian B ini kuat lensa, satuannya dioptri atau dilambangkan sebagai D besar. Ini sama seperti di bab sebelumnya. Bernilai positif kalau lensa cembung dan bernilai negatif kalau lensa cekung. Jadi tandanya sama seperti fokus karena rumusnya P sama dengan 100/f. Jadi kalau lensa cembung, F-nya positif, P-nya juga positif. Lensa cekung, F-nya negatif, P-nya juga negatif. Oke? Nah, berikutnya gini. Untuk penderita rabun jauh atau miopi, kalian coba bayangkan ya, orang yang rabun jauh. Orang-orang dengan gangguan penglihatan rabun jauh atau miopi itu kan tidak dapat melihat benda-benda yang jauh dengan jelas. Terlihat kabur kan kayak gitu ya. Jadi dia butuh kacamata untuk melihat benda-benda yang jauh agar terlihat dengan jelas. Kalau untuk benda-benda yang dekat, orang miopi nggak perlu pakai kacamata, tetap terlihat jelas.
Ngerti ya? Jadi di sini, pada penderita rabun jauh, S atau jarak benda tak terhingga. Karena penderita miopi itu membutuhkan kacamata untuk melihat benda-benda yang sangat jauh. Jadi S-nya tak hingga. Ya kan? Benda-benda yang jaraknya jauh tak terhingga itu dibiaskan oleh lensa kacamatanya agar bayangannya jatuh di titik jauhnya. Kalau bayangannya jatuh di titik jauhnya, maka benda itu dapat terlihat dengan jelas. Oke? Sehingga di sini S aksen sama dengan min PR. PR itu adalah titik jauh penderita rabun jauh dalam sentimeter. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa di sini S aksen tandanya kok negatif? Kenapa nggak PR, kok min PR? Gini, kita kembali ke keterangan yang tadi. Orang-orang yang pakai kacamata, itu kan benda terletak di depan lensa kacamata, ya kan? Terus benda itu dibiaskan oleh lensa kacamatanya, sehingga bayangannya jatuh di mana? Di depan atau di belakang? Di depan juga kan? Bukan di belakang. Jadi bayangan jatuh di depan lensa. Kalau bayangan jatuh di depan lensa, artinya bayangan maya. Jadi S aksen nilainya negatif. Ngerti ya? Jadi pada kacamata, S aksen nilainya selalu negatif. Jadi di sini, tadi benda-benda yang jaraknya sangat jauh itu, yang S-nya sama dengan tak terhingga, dibiaskan oleh kacamatanya agar bayangannya jatuh di titik jauhnya, yaitu min PR. Kalau bayangannya jatuh di titik jauhnya, maka penderita miopi itu bisa melihat benda tersebut dengan jelas. Oke, prinsip yang sama juga diterapkan pada penderita rabun dekat atau hipermetropi. Orang-orang dengan gangguan penglihatan rabun dekat atau hipermetropi, dia kepingin melihat benda dengan jelas, itu benda-benda yang dekat atau yang jauh? Yang dekat kan logikanya. Orang hipermetropi kalau melihat benda yang jauh, nggak usah pakai kacamata, tetap terlihat jelas. Ngerti ya? Jadi di sini orang hipermetropi dia butuh melihat benda-benda pada jarak dekat. Ya, jadi S-nya 25 cm. Ya, 25 cm itu kalau kalian ingat adalah titik dekat atau PP dari mata normal atau emetropi. Ya, jadi di sini S-nya 25 cm karena kan penderita rabun dekat ini butuh kacamata untuk melihat benda-benda yang dekat. Jadi S-nya 25 cm, benda-benda yang jarak 25 cm ini dibiaskan oleh lensa kacamatanya sehingga bayangannya jatuh di PP atau titik dekatnya, sehingga bendanya akan terlihat dengan jelas. Jadi S aksennya sama dengan min PP, di mana PP adalah titik dekat penderita rabun dekat dalam sentimeter. Negatif sama alasannya, karena bayangan itu terletak di depan lensa. Jadi S aksennya sama dengan negatif atau min PP. Oke, paham ya? Nah, tapi seperti ini, terkadang di soal, untuk penderita rabun dekat atau hipermetropi itu S-nya nggak selalu 25 cm. Ya, tergantung dia kepingin melihat benda pada jarak berapa. Terkadang di soal penderita rabun dekat ini kepingin membaca pada jarak 30 cm atau 35 cm. Ya, sesuaikan. Tapi di sini, ini kita bicara kalau nggak dikasih keterangan apa-apa. Jadi S-nya 25 cm atau dianggap sebagai titik dekat dari mata normal. Oke, paham ya?